Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari raya kaum muslimin setiap pekannya. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik. Kali ini membahas tema pasti dapat Lailatul Qadar. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kita pada sore hari ini membahas tema pasti dapat Lailatul Qadar. Mohon kepada bapak-bapak yang masih ada di luar bisa masuk. Dan saya akan berbicara insyaallah taala sampai jam 18. Materi saja jam 18. Sekarang kita jam 16.36. Berarti saya akan berbicara sekitar 1,5 jam untuk materi saja. Habis itu dari jam 18 sampai maghrib. Sekarang maghribnya jam 18.39. Setengah jam lebih kita akan bersoal jawab. Tema pasti dapat Lailatul Qadar, biasanya ini tema disampaikan di penghujung bulan Ramadan. Dan tema ini sebenarnya adalah buku yang ulun tulis yang berhalaman 200-an halaman, dan mudah-mudahan nanti kandangan juga dapat bukunya yang dibagikan secara gratis, karena saya menulis buku tidak dijadikan komersil, dicetak kemudian dibagikan. Ini dalam proses percetakan. Baik. Tema ini sekali lagi saya katakan dibicarakan sebenarnya di akhir-akhir mau memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Akan tetapi insyaallah tidak mengapa dan tidak dilupakan ilmunya.
dan semoga menjadi penyemangat untuk dapat Lailatul Qadar pada tahun ini. Kita akan dudukan beberapa permasalahan. Yang pertama, pengertian Lailatul Qadar. Lailatul Qadar diambil dari dua kata, Lailah dan Al-Qadar. Dan Lailah adalah secara bahasa min ghurubi syams ila tulu'il fajri tsani, dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar yang kedua, yaitu waktu subuh. Itu yang disebut dengan Lailah. Dan makna secara istilah syariat juga tidak berubah, sebagaimana makna secara bahasa, bahwa malam adalah dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar yang kedua. Kemudian Al-Qadar. Al-Qadar memiliki beberapa makna. Yang pertama yaitu asy-syaraf, kemuliaan, wal 'azamah, keagungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 67, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Dan mereka tidak memuliakan atau mengagungkan, qadaru di sini. Tidak memuliakan atau mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Maka kalau dikatakan Lailatul Qadar, berarti dia adalah malam dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar kedua yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Hal ini disebabkan beberapa sebab, karena pada Lailatul Qadar lah diturunkan Al-Quran secara global. Kemudian nazala munajjaman fi 23 sana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu turun secara parsial kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi turunnya Al-Qur'an secara global umum yaitu pada Lailatul Qadar. Kemudian turun sesuai dengan kejadian-kejadian di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia adalah malam yang mulia karena diturunkan Al-Qur'an. Begitu juga diturunkan para malaikat alaihimus salatu wassalam. Yang mana para malaikat turun bukan dengan tangan kosong, akan tetapi membawa doa meminta kepada Allah agar yang beribadah pada malam tersebut diberikan maghfirah, diberikan rahmah, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika di dalam Al-Quran ada kata-kata adraka, sering kita dapati dalam Al-Quran adraka, ya. Saya sebutkan beberapa ayat yang di dalam Al-Quran adraka. Wa ma adraka mal haqqah. Surat Al-Haqqah ayat 3. Wa ma adraka ma saqar. Surat Al-Muddathir ayat 27. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Surat Al-Mursalat ayat 14. Wa ma adraka ma yaumuddin. Wa ma adrak thumma ma adraka yaumuddin. Dan banyak ayat yang seperti wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Para ulama tafsir mengatakan wa ma adraka idza kana min Allah fahuwa lit-ta'zim.
apabila ada kata-kata firman Allah wa ma adraka fa innahu yu'zimu, Allah sedang mengagungkan perkara tersebut. Nah, ketika disebutkan wa ma adraka ma lailatul qadar, maka Allah Subhanahu wa taala sedang mengagungkan Lailatul Qadar tersebut. Karena setiap adraka Allah sedang mengagungkannya. Dan makanya Allah menyebutkan dalam kata-kata adraka itu perkara-perkara yang agung. Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah engkau apa itu al-qari'ah? Wa ma adraka mal hutamah, tahukah engkau itu apa al-hutamah? Wa ma adraka mat tariq, wa ma adraka ma al-aqabah, wa ma adraka ma al-aqabah. Baik. Oleh karena itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah malam yang agung. Malam yang sangat agung. Dan keagungan dari Lailatul Qadar dilihat dari yang saya sebutkan tadi. Diturunkan Al-Qur'an di dalamnya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian keagungan Lailatul Qadar juga adalah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beramal pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal pada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Beramal pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal pada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Dan ini adalah penafsiran dari Imam Abul Aliyah rahimahullah ta'ala. Nanti saya akan ke sini, mohon diingatkan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, nanti saya akan ke sini. Beramal pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal pada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, agungnya Lailatul Qadar, para malaikat turun. Fatanazzal al-malaikatu war-ruh. Para malaikat dan Jibril yang disebutkan dalam ayat ini ar-ruh turun. Disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna adadal malaika fi tilkal lailah ka'adadir ramal. Sesungguhnya jumlah para malaikat pada malam tersebut seperti jumlah pasir-pasir yang ada di atas muka bumi. Tidak bisa terhitung. Saking banyaknya para malaikat pada malam itu dan menunjukkan kepada kemuliaan Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat, agungnya Lailatul Qadar adalah malam itu tenang. Tidak ada kegaduhan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, inilah makna Lailatul Qadar secara istilah syariat. Jika kita katakan bahwa makna dari Al-Qadar adalah pemuliaan dan pengagungan. Lailah Al-Qadar, Lailatul Qadar. Lailah malam, dari mulai terbenamnya matahari sampai terbit fajar kedua. Al-Qadar artinya adalah asy-syaraf wal 'azamah wal waqar, kemuliaan, keagungan dan kewibawaan malam tersebut. Taib. Sekarang makna yang kedua dari makna Lailatul Qadar. Al-Qadar yang kedua maknanya adalah huwa al-muakhi al-qadha, yaitu kata yang sepadan dengan qadha. Ya, beriman kepada qadha dan qadar. Nah, berarti qadar adalah sepadan dengan qadha. Qadar adalah sepadan dengan qadha.
Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, menetapkan hukum-hukumnya, takdir-takdirnya untuk manusia selama 1 tahun di malam tersebut. Nah, ini ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir-takdirnya, ketetapan-ketetapannya selama 1 tahun pada malam tersebut. Ustaz, bukankah takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi? Iya. Sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan takdir seluruh makhluk, dan kemudian Allah menulisnya, kemudian penanya diangkat, lembaran yang ditulis padanya takdir sudah kering, yaitu dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ini adalah penulisan pada ilmu Allah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun penulisan tahunan ini ada pada ilmu malaikat. Ini ada pada ilmu malaikat. Ulun beri contoh ya. Kita ini saat di dalam janin ibu kita sekitar 3 bulan datang malaikat. Kemudian menulis apa? Rizki, ajal, amal, nasib, baik atau buruk. Nah, yang ditulis begitu saja, rezekinya misalkan 6 miliar. Tapi rinciannya malaikat tidak tahu. Rinciannya ada di mana? Ada di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Nah, Allah merinci setiap tahunnya pada kapan? Lailatul Qadar. Itulah yang dimaksud dengan penulisan takdir di setiap tahunnya. Paham ya? Nanti kalau kada paham, batakut. Jadi takdir yang umum, yang rinci, benar-benar rinci, itu Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Di mana? Di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz. Lalu penulisan setiap tahun pada Lailatul Qadar itu apa? Penulisan pada catatan, pada ilmu siapa? Para malaikat. Karena yang ada dalam kitab Lauhul Mahfuz sampai malaikat tidak mengetahuinya. Ya, yang ada dalam kitab Lauhul Mahfuz sampai malaikat tidak mengetahuinya. Saya beri contoh, kan ada hadis, man ahabba an yubsata lahu rizqi fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang diinginkan diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung hubungan rahim. Baik. Menyambung hubungan rahim. Nah, malaikat ini enggak tahu. Si fulan ini kalau menyambung maka rezekinya menjadi 70. Kalau tidak menyambung rezekinya menjadi 40. Maka rincian pilihan dari hamba ini malaikat tidak tahu. Rinciannya hanya ada pada ilmu siapa? Ilmu Allah. Di mana? Di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz. Paham ya? Jadi mengapa ada penulisan takdir di setiap tahunnya pada Lailatul Qadar? Itu yang ditulis pada ilmu siapa? Para malaikat. Adapun ilmu Allah yang dalam kitab Lauhul Mahfuz sudah tidak tertulis. Sudah tertulis dia 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah berfirman surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami telah turunkan ia Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Sesungguhnya kami benar-benar memberikan peringatan kepada kalian, hati-hati, malam ini berkah, jangan dilewatkan semena-mena. Di dalamnya terdapat perincian setiap takdir yang maha bijaksana. Makanya
Kalau ditanya apa gerang arti Lailatul Qadar, kita sebutkan ada dua. Yang pertama, malam yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan. Yang kedua, malam penentuan takdir. Takdir nang apa? Takdir setiap tahunnya secara rinci, dimulai yang turun dari Lauhul Mahfuz ke catatan para malaikat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika menafsiri ayat tadi Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4, ayyufassilu wa yubayyin kulla amrin hakim wa amrullahi kulluhu hakim. Allah menjelaskan, merincikan setiap perkara dari Allah yang maha bijaksana, dan setiap perkara Allah adalah bijaksana. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jadi sudah kita dapati ya, apa itu Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Kalau saya baca beberapa definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang Lailatul Qadar, di antaranya yang disebutkan oleh Muhammad Ar-Rawas dalam kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha, kamus ensiklopedia ahli fikih, beliau mengatakan Lailatul Qadar adalah cuma satu malam. Ingat, tidak berulang, Pak. Min layalil ashril akhirah, dari 10 malam terakhir dari Ramadan. Tidak di awal, tidak di tengah. Itu pasti. Nanti saya akan jelaskan setelah ini. Min Ramadan, pasti dalam bulan Ramadan, bukan bulan Sya'ban. Tidak seperti yang diyakini oleh sebagian orang. Di antaranya ada yang meyakini nisfu Sya'ban, siapa yang beramal di dalamnya seperti mendapatkan pahala beramal pada Lailatul Qadar. Ini berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Pasti dalam bulan Ramadan. Tanzilu fiha tunazzalu fiha maqadirul khalaiq ila sama'id dunya. Diturunkan di dalam malam tersebut ketetapan makhluk ke langit dunia. Wa yastajibullahu fiha du'a, di dalam malam tersebut Allah mengabulkan doa. Wa hiyal lailatul lati nazala fiha al-Qur'anul Karim, dan dia adalah malam yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an yang agung. Nah, itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Baik. Kalau sudah kita mengetahui apa itu pengertian Lailatul Qadar, kita masuk kepada poin yang kedua. Tidak diragukan lagi dan harus diyakini seyakin-yakinnya bahwa Lailatul Qadar akan tetap ada keberadaannya sampai hari kiamat. Nah, kalau seandainya ada orang, apalagi bukan ahli agama, yang mengatakan bahwa kok sibuk-sibuk nyari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sudah hilang dengan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini keliru. Bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam mengatakan, ajma'a man yu'taddu bihi minal ulama ala dawami Lailatul Qadar ila akhirid dahr. Para ulama yang disandari perkataannya, para ulama yang dianggap perkataannya berijma' bahwa Lailatul Qadar terus ada sampai akhir masa. Ini Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau adalah ulama Islam abad ke-9 Hijriah wafat. Ke-9 Hijriah, wafat pada tahun 804 Hijriah. Dan beliau ulama Islam bermadzhab Syafi'i. Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullah mempunyai kitab yang sangat luar biasa, Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam. Orang-orang yang sibuk dengan hadis pasti tahu
tentang Imam Ibnu Mulaqqin rahimahullah taala. Beliau dari abad ke-9 Hijriah atau abad ke-8 Hijriah menukilkan ijma'. Sekarang kita abad ke-15 Hijriah. Ya, berarti 700 tahun yang lalu telah ternukilkan ijma' bahwa Lailatul Qadar terus akan ada sampai akhir masa. Salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar terus akan ada sampai akhir masa, hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbirana bi Lailatul Qadar. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya untuk memberitahukan kepada kami tentang Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani minal muslimin. Lalu ada dua orang yang sedang bertengkar di tengah kaum muslimin. Ya, dari kaum muslimin ada yang bertengkar dua orang. Saling sambat menyambati. Kemudian Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bercerita, "Kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku keluar menemui kalian untuk memberitahukan kepada kalian tentang Lailatul Qadar secara lengkap. Fatalaha fulanun wa fulan farufi'at." Tapi ada yang sedang bertengkar, lalu ingatanku diangkat. Farufi'at. Ada beberapa tafsiran rufi'at, diangkat. Ada yang mengatakan rufi'at min qalbi fanasitu ta'ina. Diangkat dari qalbuku, maka aku lupa kapan penentuan pastinya Lailatul Qadar. Ini tafsiran pertama. Kenapa? Lil istighali bil mutakhasimain. Karena sibuk dengan dua orang yang sedang bertengkar tadi. Makna yang kedua, rufi'at barakatuha fi tilka sanah. Makna yang kedua adalah diangkat berkah Lailatul Qadar pada malam itu atau pada tahun itu. Makna yang kedua. Makna yang ketiga, rufi'at ma'rifatuha, yaitu diangkat pengenalan terhadap Lailatul Qadar pada tahun itu. Ini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas diangkat. Wa asa an yakuna khair. Dan semoga itu baik bagi kalian. Faltamisuha fit tasi'ah was-sabi'ah wal khamisah. Maka carilah ia. Kata-kata carilah ia itu perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu perintah dari Rasul untuk para sahabatnya plus para umatnya sampai hari kiamat. Karena perintah itu tidak dikhususkan untuk para sahabat. Sudah menjadi kaidah bahwa semua yang terjadi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah syariat bagi seluruh umatnya sampai hari kiamat. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar tetap ada sampai hari kiamat. Paham ya? Tetap ada sampai hari kiamat. Baik. Beliau tadi mengatakan carilah Lailatul Qadar pada yang ke-9, yang ke-7, yang ke-5. Ini pebila ini 9, 7, ke-5. Kita baca penafsiran dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan, yahtamilu an yurida bit-tasi'ah tasi'a lailatin min al-ashril akhir fatakunu lailatu 29. Yang artinya carilah pada yang ke-9. Maka bisa dimaksudkan adalah pada 9 malam yang terakhir. 9 malam yang terakhir. Ini berarti pada malam yang ke-29. 9 malam yang terakhir. Wa yahtamil an yurada biha tasi'u lailah tabqa fatakunu lailatun 21. Ada juga kemungkinan yang kedua ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda carilah pada yang ke-9, maksudnya adalah carilah pada 9 malam yang masih tersisa
Kalau tadi 9 malam yang terakhir, ini tidak, 9 malam yang masih tersisa. Berarti malam ke 21. Ya, carilah pada yang ke-9, maksudnya carilah malam yang ke-29 atau carilah malam yang ke-21. Berarti kalau carilah pada yang ke-7, berarti carilah malam yang ke-27 atau malam yang ke-23, masih tersisa 7 malam. Atau carilah pada malam yang ke-5, maksudnya adalah malam yang ke-25 karena sudah lewat 5 hari, atau karena masih tersisa 5 hari. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu poin yang kedua yang tidak diragukan, bahwa Lailatul Qadar tetap ada sampai hari kiamat. Siapa yang mengatakan Lailatul Qadar tidak ada, maka berarti dia menyelisihi Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Baik. Yang ketiga, Lailatul Qadar tidak diragukan di dalamnya terjadi pasti di bulan Ramadan saja, tidak di bulan-bulan yang lain. Kita harus meyakini seyakin-yakinnya, tidak boleh ada keraguan bahwa Lailatul Qadar hanya ada pada bulan Ramadan saja. Tidak ada Lailatul Qadar, istilah Lailatul Qadar kecuali dalam bulan Ramadan. Apa dalilnya? Lihat dalilnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul Qadar." Dan kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Kalau dua ayat ini digabungkan, surat Al-Baqarah ayat 185, surat Al-Qadar ayat 1, maka jelas bagi kita bahwa Lailatul Qadar hanya ada di dalam bulan Ramadan. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Taib. Yang keempat, Lailatul Qadar tidak diragukan, hanya ada pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Tidak ada pada malam ke-17. Orang-orang mengamalkan nuzul Quran, tidak ada. Kemudian tidak ada malam ke-15, 10 malam pertama, tidak ada. Pasti hanya ada dalam bulan Ramadan, dan pasti hanya ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apa dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharru lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah, taharru itu artinya carilah sungguh-sungguh Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Di dalam riwayat yang lain, iltamisuha, carilah ia pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian di dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, faltamisuha fil ashril ghawabir, carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dalil yang lain, hadis Aisyah radhiyallahu anha juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-'ashr ahya al-layl wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'zar." Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam. Ya, menghidupkan malam untuk beribadah dan membangunkan istrinya dan bersungguh-sungguh ibadah dan mengikat tali sarung. Di sini ada berbagai macam pembicaraan pada hadis ini.
Yang pertama pembicaranya sesuai dengan poin keempat yang kita bahas. Tidak diragukan bahwa Lailatul Qadar 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Buktinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Satu, pelajaran dari hadis ini. Yang kedua, boleh menghidupkan malam semalaman suntuk dalam bulan Ramadan di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk dapat Lailatul Qadar. Adapun di lain-lainnya beribadah semalaman suntuk, maka dimakruhkan hukumnya hanya bulan Ramadan. Hanya bulan Ramadan, 10 malam terakhir bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dua pelajarannya. Karena Rasulullah SAW mengatakan Aisyah bercerita ahyal laila, menghidupkan malam. Kemudian yang ketiga, ini penting. Yang ketiga adalah aiqadha ahla, membangunkan istrinya. Jangan pian seorang yang hendak masuk surga, bawai anak bini agar sholat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, wajadda wasyaddal mi'zar, dan bersungguh-sungguh ibadah dan mengikat tali sarung. Di sini para ulama mengatakan ibadah yang dimaksud bukan sedekah. Lihat hati-hati nih. Ya, ibadah yang dimaksud bukan sedekah, tetapi ibadah yang dimaksud adalah sholat malam, qiyamul lail, bangun malam di 10 malam terakhir bulan Ramadan, baik dilakukan secara berjamaah ataupun sendirian. Nah, ini yang paling diutamakan. Ya, makanya jaga kesehatan. Awal-awal bulan Ramadan jangan tapi banyak nang manis-manis, karena kelamakan kadang bangun. Ya, 10 malam terakhir bulan Ramadan, mulai dari sekarang berdoa agar dimudahkan untuk beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan, kada garing, diberikan sehat walafiat. Karena sedih, orang sibuk di masjid, apalagi kita sekarang mempunyai Masjid Al-Kautsar, bisa i'tikaf di situ 10 harian penuh, kita garing. Ya, sedih. Pada ikhwan yang dirahmati. Dan yang dimaksud dengan ibadah di sini sekali lagi adalah salat, qiyamul lail, bukan ibadah yang lain. Qiyamul lail, salat malam. Kemudian poin yang kelima, Lailatul Qadar terjadi pada malam yang ke-27. Saya ulangi, afwan. Lailatul Qadar terjadi pada 7 malam terakhir, lebih diharapkan. Lailatul Qadar terjadi pada 7 malam terakhir, lebih diharapkan. 7 malam terakhir berarti gimana menghitungnya? Kalau seandainya malamnya 30, nyaman menghitungnya. Kalau malamnya 29, nah ini hati-hati. Ya, makanya 10 malam. Kalau malamnya 30 berarti mulai dari malam 23 sampai malam 30, kan 7. 23, 24, 25, 26, 27. Ya. Ya. 25, 26, 27, 28, 29. 7 malam. Ya. Tapi kalau seandainya malamnya 29, maka dimulai dari kapan? Malam 22. Dan itu ada dalilnya. Nanti saya akan sebutkan. Nah, ya, hati-hati. Jadi, poin kelima, Lailatul Qadar terjadi di 7 malam terakhir, lebih diharapkan dibandingkan malam ke-21 maupun ke-23. Nah, ini kan pembicaraan seperti ini sebenarnya Rasulullah SAW ingin kita benar-benar menggunakan waktunya. Bagi yang, mohon maaf, yang pengoler, kenagin beribadah kenagin di bulan Ramadan aja. Oke. Pas masuk bulan Ramadan, kenagin di 10 hari terakhir bulan Ramadan,
Sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan nih. Kena gini, malam ke-23 aja. Ya. Sampai malam bulan terakhir nanti. Maka apa dalilnya para ikhwan dirahmati Allah bahwa Lailatul Qadar terjadinya sangat diharapkan pada 7 malam terakhir. Malam ke-23 atau malam ke-22 sesuai dengan akhir bulan. Dan itu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka bersepakat bermimpi tentang Lailatul Qadar terjadi di 7 malam terakhir. Terjadi di 7 malam terakhir. Sepakat bermimpi. Nah, ini menunjukkan bahwa mimpi itu ada 3. Yang pertama, ar-ru'ya salihah, mimpi yang baik. Itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-ru'ya sayyi'ah, mimpi yang buruk. Mimpi disasahi anjing gila, masuk dalam got, kena tahi, tertimpa tangga, sasahi janda. Ya? Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mimpi yang buruk lah, tapi mensasahi janda bukan. Maka adalah hendak enggak biar. Ulun kada wani dah. Saya kongin cukup sudah. Pernah bekesan Ustaz Keranda. Menjar sidin, antum-antum yang belum nikah 2 kali ini singa sirkus. Mbah Tulun jawab, Ustaz afwan, meskipun singa sirkus, kami ini tetap singa. Ujar sidin, tetap aja sirkus. Mbah tuh ujar ulun tahu kisahnya. Kayak apa yang mengaku singa bujuran tuh di hadapan singa betina mengkerut juga. Pokoknya jangan main-main dalam bab itu. Yang bujur-bujur kuat duit, kuat perasaan, kuat tubuh fisik, ya, itulah yang maju. Munang lamah-lamah letoy kayak jangan maju. Apalagi kada kuat perasaan, jangan maju. Tapi yang jadi masalah kalau ada yang bermaju, nah itu tergantung keimanan tuh. Ada yang bermaju ini kita ngalih. Mencari bang ada bang. Kalau ada yang bermaju. Kenapa kita sampai situlah? Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Kemudian para sahabat bermimpi. Mimpi itu ada 3 saya sebutkan tadi, mimpi baik, mimpi buruk, kemudian adghatsu ahlam atau bunga tidur. Bunga tidur itu adalah sesuatu yang dipikirkan oleh manusia sebelum tidurnya, sangat berat di dalam kalbunya sehingga ke bawah tidur. Nah, yang terjadi pada para sahabat ini radhiyallahu anhu adalah mimpi baik. Apalagi lengkap, banyak para sahabat yang bermimpi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menanggapi. Kata beliau, "Ara ru'yakum qad tawaqa'at." Aku melihat mimpi kalian sudah bersepakat. Fis sab'il awakhir, yaitu pada 7 malam terakhir. Faman kana mutaharriha falyataharraha fis sab'il awakhir. Siapa yang betul-betul ingin mencari, jadi kita itu memang diperintahkan untuk mencari, Pak. Ulun sering berpesan, kalau malam-malam nih misalkan nih malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, hati. Oh, pinanya nih malam ini semangat. Karena salah satu tanda malamnya adalah tenang, tidak ada bintang yang jatuh, kada panas, kada hujan, ya, dan lain-lainnya. Maka mun hujan, gorengan gitu dah. Jangan. Ya, kalau pindah pas hujan, kemudian berhenti hujannya, saat itu Lailatul Qadar.
Karena dia disebutkan dia sebentar. Nah, ini. Jadi dia keadaannya kadang sebentar, hati-hati. Dan dia cuma satu malam, tidak berulang pada tahun itu. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka siapa yang bujur-bujur mencari, maka carilah di 7 malam terakhir. Di 7 malam terakhir. Baik. Yang keenam, Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil lebih ditekankan dibandingkan malam genap. Lihat yang saya katakan tadi, lebih ditekankan dibandingkan malam genap. Apakah ini menunjukkan bahwa malam genap tidak terjadi sama sekali Lailatul Qadar? Tidak. Malam genap mungkin saja terjadi Lailatul Qadar, cuma lebih ditekankan di malam ganjil. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Taharru Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Pada malam ganjil di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam riwayat yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, sahabatnya berbeda, beliau mengatakan, "Uritu Lailatul Qadar, thumma unsituha aw nusituha, faltamisuha fil ashril awakhir fil witr." Aku pernah dinampakkan Lailatul Qadar. Jadi ada penampakannya. Kemudian dilupakan padaku Lailatul Qadar tersebut. Maka carilah dia di 10 hari terakhir di malam ganjil. Ini menunjukkan bahwa terjadinya Lailatul Qadar di malam ganjil lebih ditekankan dibandingkan terjadinya pada malam apa? Malam genap. Nah, kemudian yang ke-7, terjadi Lailatul Qadar mungkin saja di malam genap, atau bahasanya mungkin terjadi Lailatul Qadar di malam genap. Mungkin terjadi Lailatul Qadar di malam genap. Sebagaimana perkataan dari Abdullah bin Abbas, ahli tafsir di generasi sahabat radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Iltamisuha fi 24." Carilah pada malam yang ke-24. Jadilah pada malam yang ke-24. Ini menunjukkan bahwa malam genap bisa saja terjadi Lailatul Qadar. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais adalah sahabat kecil yang masih muda di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasa jadi pesuruh-pesuruh. Ya. Nah, Abdullah bin Unais diperintahkan oleh kaumnya Banu Salamah, keturunan Salamah, untuk menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, kapan Lailatul Qadar? Beliau menunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Alaka hajah?" Seakan-akan engkau punya hajat, ada apa wahai Abdullah bin Unais? Kemudian Abdullah bin Unais mengatakan, "Ajal, arsalani ilaika rahtun min bani Salam yas'alunaka an Lailatul Qadar." Betul wahai Rasulullah, sekelompok dari Bani Salamah, keturunan Salamah, mengutus aku untuk bertanya kepada engkau kapan terjadi Lailatul Qadar. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamil laila." Malam apa ini? Kata beliau. Kemudian Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu berkata, "Ithnatani wa ishrun." Ini malam yang ke-22. Malam yang ke-22. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiyal lail." Malam Lailatul Qadar, malam ini. Kemudian
Abdullah bin Unais ingin balik ke kampungnya untuk mengabarkan sebagaimana yang beliau mendapatkan tugas bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu dipanggil lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sini. Kemudian beliau bersabda, awil qabilah, atau malam isuk, biar sini. Jadi dua, ya. Jadi dua, atau malam isuk di sini. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya adalah Lailatul Qadar berpindah-pindah di setiap tahunnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, wa ajma'a man yu'taddu bihi ala wujudiha wa dawamiha ila akhir ad-dahr lil ahadits as-sahihah al-masyhurah. Dan para ulama yang dianggap fatwanya telah berijma' akan terus adanya Lailatul Qadar sampai akhir masa berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Cuma mereka berbeda pendapat kapannya. Ada yang mengatakan hiya mutanaqqilah, bahwa Lailatul Qadar berpindah-pindah, tidak satu malam. Bisa malam 23, bisa malam 25, tidak satu malam. Ada yang mengatakan demikian. Dan itulah pendapat yang lebih kuat, bahwasanya Lailatul Qadar tantaqilu kama yufhamu min ahaditsil bab. Bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah setiap tahunnya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sudah kita katakan tadi. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesudah selesai itu, kita masuk kepada penyemangatan diri kita untuk bisa beriktikaf 10 malam terakhir bulan Ramadan tahun ini agar bisa mendapat Lailatul Qadar. Meskipun untuk dapat Lailatul Qadar tidak disyaratkan iktikaf. Yang penting beribadah. Mau di dalam masjid, mau di dalam rumah, tetapi biasanya di dalam rumah tidak sekhusyuk di dalam masjid. Ya, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan i'tikaf. Nah, apa motivasi kita agar kita semangat untuk mencari Lailatul Qadar? Baik i'tikaf, baik tidak i'tikaf. Maka semangat kita, motivasinya adalah mengenal kekhususan atau keistimewaan Lailatul Qadar. Apa istimewanya Lailatul Qadar? Yang pertama, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, Lailatul Qadar malam mulia. Kenapa? Karena Allah yang maha mulia memberikan Al-Quran yang mulia kepada malaikat yang paling mulia dan dibawa kepada Rasul yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar keistimewaannya adalah malam yang mulia karena diturunkan Al-Quran yang mulia dengan penjelasan tadi, yaitu Allah memilih bulan Ramadan untuk menurunkan Al-Quran yang mulia, dibawa oleh Jibril, malaikat yang paling mulia, diberikan kepada Rasul yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan Lailatul Qadar yang pertama. Keistimewaan Lailatul Qadar yang kedua adalah dia malam yang penuh dengan berkah. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi pagi di Masjid RSUD Brigjen Hasan Basri. Apa arti berkah? Berkah adalah dua maknanya. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah.
Kebaikan, atau yang kedua, kebaikan yang tetap dan terus menerus ada. Itulah arti berkah. Kalau orang Banjar biasanya nyebutnya berkat. Ini barakat guru. Ya, berkah. Dan berkah bukan dari manusia, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, wa annal barakata lillah, dan berkah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi, bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan berkah, dan arti berkah dua. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Jadi berkahnya, kebaikannya dalam bulan Ramadan itu banyak, dan semakin mau berakhir bulan semakin banyak kebaikannya. Makanya hati-hati para ikhwan, jangan jadi orang awam yang kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan sudah hilang bau Ramadan, yang ada bau belinjo, kacang, ya, kelemben. Harus tetap ada bulan Ramadan. Lalu Ustaz, persiapan hari raya kayak apa? Tak serah pihanai. Nungkar bajunya bang, bila baju hanyar nungkar di bulan Syaban. Oh, itu berarti bulan Syaban baju lain, baju hari raya, baju bulan Syaban berarti harus dirubah. Gaya hidupnya harus dirubah. 10 malam terakhir jangan pina berjalanan, jangan pina buang-buang waktu, fokus ibadah, karena pahalanya besar. Bagaimana sudah kita akan sebutkan nanti. Dia malam yang penuh dengan berkah, kebaikannya banyak dan terus bertambah. Dan yang kedua makna berkah adalah kebaikannya tetap dan terus menerus ada. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97 atau 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama kali yang diletakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah di atas muka bumi ini adalah yang berada di Bakkah, yaitu kota Mekah, yang penuh dengan berkah. Apa maksudnya penuh dengan berkah? Maksudnya beribadah di dalamnya, di dalam Masjidil Haram itu senilai dengan 100.000 sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fil Masjidil Haram bi mi'ati alfi salatin fi ma siwahu illa al-Masjidil Haram." Salat di Masjidil Haram senilai dengan 100.000 salat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Salat di sini apapun. Karena di situ Rasul SAW menyebutkannya secara nakirah. Salatun, salat apapun. Mau salat wajib, salat sunnah, salat jenazah, ya, salat tahajud, salat ba'diyah, qabliyah, salat witir, salat qiyamul lail, salat apapun. Satu kali takbiratul ihram sampai salam senilai dengan 100.000 salat. 100.000 salat itu kalau seharinya 5 kali, sebulan kali 30, 150. Kemudian kali 12 bulan, setahun, berarti dapatnya 1.800. Kita maunya dapat angka 100.000 salat. Ini baru 1.800 itu setahun. Kalau salatnya 5 kali sehari. Ya, kalau 3 tahun 5.600 atau 5.400. 3 tahun. Baru 5.000. Ini dapat 100.000. Berarti berapa tahun? 55 tahun, 6 bulan, 20 hari. Orang sholat sebanyak itu. 1 kali sholat pahalanya. Nah, itulah yang dimaksud dengan berkah.
Ramadan bulan penuh berkah berarti Ramadan bulan yang kebaikannya banyak dan terus bertambah. Nah, tapi yang sudah ke Masjidil Haram, entah itu umrah, entah itu haji, maka jangan takabur, ujub. Ya, apalagi di zaman sekarang sarana untuk ujub dan takabur banyak. Apa tuh sarananya? Nih. Ya. Sarana banyak sarananya sekarang. Saya ulun ingat sekali umrah pertama dalam hidup ulun itu tahun 2001 sendirian waktu itu bersama kawan-kawan lah dari kampus. Itu waktu itu di halaman Masjidil Haram 2001 ini masih kejadiannya ya. Di halaman Masjidil Haram yang sebelah sana bab Malik Fahad di depan hotel Darut Tauhid Intercontinental. Ada orang pakai kamera langsung dihampas oleh polisinya. Sekarang anak menghampas yang Pak? Kebanyakan yang dihampasi. Iya betul itu waktu itu kejadian itu. Tidak boleh sama sekali dulu untuk kamera. Sekarang sudah susah. Ya. Bahkan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin mengatakan kalau ustadz ada yang memvideokan dirinya untuk kegiatan umrahnya, kegiatan hajinya, mungkin dia berniat untuk mengajari umat, maka beliau mengatakan kalau saya mungkin tidak ikhlas. Kalau ada ustadz nih yang memvideokan dirinya saat berhaji dari mulai awal sampai akhir, ya, kata Syekh, mungkin saya tidak ikhlas. Karena tahu ustadznya. Kalau saya mungkin tidak ikhlas. Ini berat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Nah, yang ingin saya maksud adalah meskipun demikian, satu kali sholat senilai 55 kali, 55 tahun 6 bulan 20 hari, jangan boleh ujub atau takabur. Pulang-pulang ke benua, sudah sholat di Masjidil Haram, maka aku mengambil 12 hari ya pulang ke sana. Jarsiden. Berarti kan sholatnya lawas tuh. Menganggap banyak tabungan. Ya, banyak tabungan. Ayo jabuan ikam yang di sini nih. Sholat sampai lintuhut rungkot. Kada sama lawan sholat kok. Lawan sholat kok. Aku aja nah. Padahal apa? Belum tentu diterima. Ya? Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keistimewaan Lailatul Qadar adalah di dalamnya dirincikan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ketiga ya. Yang ketiga. Keistimewaan Lailatul Qadar di dalamnya dirincikan takdir. Yang keempat. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Lailatul Qadar beramal di dalamnya lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Beramal di dalamnya lebih baik daripada beramal 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Kenapa demikian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Bukhari dan Muslim, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang bangun beribadah di malam Lailatul Qadar. Lihat ya, fokusnya pada sholat, fokusnya pada qiyamul lail.
bangun beribadah pada Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, maka diampuni untuknya yang telah lalu dari dosa-dosanya. Ini yang menyebabkan beramal di dalamnya lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Saya akan bacakan tafsiran. Ini tadi pagi juga saya sudah sebutkan tafsiran dari Imam Al-Qurtubi. Apa maksudnya Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan? Tafsiran pertama yang sudah saya sebutkan tadi, beramal pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Dan ini di perkataan Imam Abul Aliyah rahimahullah, seorang tabi'i yang belajar langsung dengan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini makna yang pertama. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Beramal pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal pada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Yang kedua, ana bi alfin syahru jami'id dahr lianna al-araba tadhkuru al-alfa fi ghayatil asya'. Kama qala ta'ala yawaddu ahadum law yu'ammaru alfa sanah. Penafsiran yang kedua, beramal pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal selama sepanjang masa, dari mulai penciptaan bumi, langit dan bumi sampai hari kiamat. Allah, bukan hanya 83 tahun 4 bulan berarti. Kenapa demikian? Karena orang Arab biasanya menyebut kata 1000 itu untuk menyebutkan tentang keutamaan yang paling tinggi. Keutamaan yang paling tinggi. Seperti misalkan orang-orang musyrik ingin umurnya selama 1000 tahun. Berarti apa? Sepanjang masa. Karena mati-mati maksudnya gitu. Kata 1000 menurut orang Arab itu adalah kata yang menunjukkan kepada puncaknya. Maka berarti Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Beramal pada Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya beramal pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal selama penciptaan langit dan bumi sampai kapan? Akhir masa. Allahu Akbar. Jangan main-main Pak, makanya. Yang ketiga, penafsiran yang ketiga. Dan apalagi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, orang-orang terdahulu mengatakan innal 'abid kana fima madha la yusamma 'abidan hatta ya'budallah alfa asyhar. 83 sana wa 14 ashhur. Dulu kalau orang dikatakan al-'abid, ahli ibadah, tidak dikatakan seseorang ini al-'abid, ahli ibadah, kecuali ketika dia sudah beribadah selama 83 tahun 4 bulan, 1000 bulan, baru dikatakan al-'abid. Nah, ya. Baik. Yang ketiga sekarang. Qala Abu Bakar Al-Warraq, kana mulku Sulaiman 500 syahr wa mulku Dzul Qarnain 500 syahr fasara mulkuhuma 1000 syahr faja'ala Allah Ta'ala al-'amala fi hadhihi al-lailah liman adraka khairan min mulkihima. Allahu Akbar. Nabi Sulaiman berkuasa menjadi raja 500 bulan. Raja Dzul Qarnain berkuasa menjadi raja 500 bulan juga. Baik. Maka siapa yang beramal ibadah di Lailatul Qadar lebih baik daripada seperti memiliki kekuasaan kerajaan mereka berdua. Ini makna yang ketiga. Yang beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada seperti memiliki kerajaan dan kekuasaannya Nabi Sulaiman dan Raja Dzulqarnain. Allahu Akbar. Ya, ini tidak main-main para ikhwah.
Lailatul Qadar harus benar-benar dicari, mempersiapkan waktu dan cuti biar. Ya. Tapi kalau seandainya tidak bisa cuti, ya sudahlah begawi. Tapi malam yang penting malam masuk masjid. Ya, tidak mengapa paginya keluar karena mungkin keterbatasan izin dan semisalnya, yang penting malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang ketiga. Makna yang keempat, bahwa yang dimaksud, nih perhatikan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min bani Israil labisa silah fi sabilillah al-fashahr fa'ajiba al-muslimuna min dzalik fanazalat inna anzalnahu al-ayah khairun min al-fashahr allati labisa fiha ar-rajul silahahu fi sabilillah wa nahwu an Ibnu Abbas." Yang artinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ahli Quran di zaman Rasulullah SAW, sahabat Rasul, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan ada seorang lelaki dari Bani Israel angkat senjata berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Maka kaum muslimin takjub dengan amalan laki-laki tersebut. Berjihad selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Maka turunlah ayat surat Al-Qadar, yang mana berarti Allah menjadikan beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada daripada apa? Berjihad selama 1000 bulan. Subhanallah. Ya, jangan main-main dengan hal ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu makna dari Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, makna yang kelima adalah hampir sama dengan makna yang keempat, cuma tambahannya siangnya berjihad, malamnya tahajud. Selama 1000 bulan beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada orang ini. Siangnya berjihad, angkat senjata melawan musuh, malamnya tahajud selama 1000 bulan. Allahu Akbar. Ya, jangan main-main dengan Lailatul Qadar, gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Jadi pantas memang akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, "Fihi lailah." Di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam. Ingat Pak ya, cuma satu malam Pak. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Yang diharamkan tidak dapat beribadah pada Lailatul Qadar benar-benar rugi. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ibnu Majah, man hurima khairaha faqad hurima al-khaira kullah wala yuhram khaira illa mahrum. Siapa yang diharamkan tidak bisa beribadah pada malam tersebut, entah guring, entah sibuk, entah apa, maka dia benar-benar diharamkan dari kebaikan seluruhnya. Dan tidak ada yang diharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang benar-benar merugi. Kecuali orang-orang yang benar-benar apa? Merugi. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, keistimewaan Lailatul Qadar lagi adalah yang sudah saya sebutkan tadi di awal, bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang agung karena Allah menyebutkannya dalam Al-Quran dengan kata-kata apa Pak? Wa ma adraka. Wa ma adraka. Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, ulama Islam abad ketiga Hijriah, beliau mengatakan, "Maka fil Quran wa ma adraka faqad a'lamah." Apa saja yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran wa ma adraka, maka Allah telah mengagungkannya. Allah telah memperlihatkan keagungannya. Itu yang kelima. Yang keenam, para malaikat turun pada malam tersebut. Dan sudah saya sebutkan tadi dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, innal malaika fi tilkal lailah aktsaru min adadil hasa.
jumlah para malaikat pada malam tersebut lebih banyak daripada jumlah batu-batuan yang ada di atas muka bumi ini. Allahu Akbar. Dan sudah saya sebutkan, malaikat kalau turun tidak gratisan. Malaikat kalau turun tidak gratisan. Malaikat kalau turun benar-benar agung. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh keistimewaan Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keselamatan. Baik. Sekarang amalannya apa yang menyampaikan kita dapat Lailatul Qadar? Amalannya apa? Yang pertama, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa saja yang qama, qiyaman, berdiri salat, makanya amalannya adalah yang paling utama di malam-malam itu adalah berdiri salat, bukan bagi-bagi sedekah, bukan bagi-bagi makanan, enggak. Berdiri sholat. Ditambah lagi kalau pas lagi berdiri sholat itu banyak membaca ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Ya, berdiri sholat. Amalan agar pasti dapat Lailatul Qadar adalah berdiri sholat di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Pasti dapat. Pasti dapat. Siapapun orangnya, laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, rakyat, pemerintah, alim, kemudian awam, siapapun orangnya, selama beribadah bertepatan pada salah satu malam tersebut adalah Lailatul Qadar, pasti dapat Lailatul Qadar. Ibadah, bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi yang patut diperhatikan poin kedua, bangun beribadahnya karena iman dan berharap pahala. Apa maksudnya karena iman? Maksudnya adalah musaddiqun wa muqarrirun bi masyru'iyyati dzalikal qiyam fi tilkal layali. Meyakini seyakin-yakinnya dalam kalbu tentang disyariatkannya bangun malam pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Itu maksudnya karena iman. Meyakini dengan seyakin-yakinnya dalam kalbu, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya tentang disyariatkannya beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Apa yang dimaksud dengan karena iman dan berharap pahala? La yastathqil, tidak merasa berat. Nah, ya, saat beramal ibadah ngalih Pak, ya. Dan subhanallah, itu kalau lagi 10 malam terakhir pasti terenyuh. Kenapa? Kan panat. Bangun malam itu kan nahan ngantuk. Dan kita termasuk orang-orang yang kada bisa kena bantal, langsung guring pokoknya. Ini nahan ngantuk semalaman, hampir 10 malam, panat. Itu pun belum pasti diterima, karena penerimaan atas amal hak prerogatif siapa? Allah. Maka tugas kita cuma bisa beramal ibadah, habis itu setelah beramal ibadah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terima dari kami ya Allah, dengan segala macam kekurangannya, terima dari kami ya Allah. Jadi amalan yang paling utama adalah bangun malam, dan syaratnya iman dan berharap pahala. Apa yang dimaksud dengan berharap pahala? Tidak merasa berat beramal ibadah tersebut. Nah, kemudian amalan yang kedua adalah amalan yang ketiga adalah
baca doa dengan memperbanyak doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus banyak-banyak baca doa. Ya, panat salat, duduk baca doa itu. Nguyak baca doa itu, ambil wudu, salat lagi. Begitu yang dilakukan oleh Rasulullah, menghidupkan malam. Ya, banyak-banyak. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatul qadar ma aqulu fiha. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika aku mengetahui apa itu malam Lailatul Qadar, apa bacaannya? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, quli, ucapkanlah. Itu perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ustaz, boleh enggak doa yang lain? Boleh, tidak mengapa. Bahkan itu waktu pengabulan doa. Karena berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa'a fi kulli lailah wa likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba, memiliki doa-doa yang dikabulkan, dan itu di setiap malam Ramadan. Dan itu Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap malam Ramadan, terutama di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, selesai, alhamdulillah, pas bertepatan 1 jam kira-kira lah, kita 1 jam setengah kita berbicara tentang Lailatul Qadar, ya. Dan ini adalah pembicaraan saya yang paling lengkap sepertinya tentang Lailatul Qadar di sini. Sebelumnya pasti terpotong karena waktu dan semisalnya. Silakan, jika ada yang ingin ditanyakan maka dipersilahkan. Yang langsung boleh, pakai kertas boleh. Nah, dan Alfian, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di malam Lailatul Qadar itu kan ketika beribadah seperti beribadah 1000 bulan. Untuk sebaliknya Ustaz, kalau orang yang bermaksiat di malam itu apakah juga berlipat seperti 1000? Baik. Bisa dipahami pertanyaannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukmul ma'siyah di pada malam Lailatul Qadar, apakah sama dengan maksiat di apakah sama dengan amal ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan? Artinya begini, kalau ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan dilipatkan pahalanya, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Nah, begitu jugakah maksiat? Maka jawabannya iya. Begitu juga maksiat, bahwa siapa yang bermaksiat pada 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih besar dosanya dibandingkan dia bermaksiat di selain 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sebentar. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala membagi waktu sekehendak Allah. Ada bulan penuh berkah, Ramadan, ada bulan suci, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Tentunya beramal ibadah pada bulan-bulan suci tidak sama dengan beramal ibadah pada bulan-bulan yang lain. Begitu juga berbuat zalim pada bulan-bulan suci tidak sama dengan berbuat zalim pada bulan-bulan yang lain. Makanya Allah berfirman tentang bulan suci yang 4 bulan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Allah mengatakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum."
maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri dalam bulan tersebut. Kata para ulama tafsir, az-zulmu fi sa'iri sanah muharram. Berbuat zalim di dalam selama setahunan haram hukumnya. Lebih ditekankan lagi keharamannya ketika bulan suci. Nah, sama dengan bulan Ramadan seperti itu. Kebalikannya, ketika beramal ibadah dilipatkan pahalanya, maka bermaksiat pun dilipatkan dosanya. Allahu a'lam. Adakah tanda-tanda bagi orang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar? Ini bagus nih pertanyaannya. Yang jelas tandanya bukan seperti kisah yang ulun dapat waktu ulun SD. Oh, ada si fulan dapat Lailatul Qadar. Kayak apa kisahnya? Ada cahaya dari langit, kemudian menambus bubungan rumah sampai bungkas bubungan rumahnya, lalu masuk cahaya ke tubuh seseorang. Akhirnya isuknya orang tersebut langsung menjadi tabib atau tuan guru. Nah, yang jelas tandanya bukan itu. Itu pasti dah. Ya, itu pasti bukan itu. Makanya kalau seandainya nanti ada tanda, ada orang di 10 hari terakhir bulan Ramadan bahwa ada yang dapat Lailatul Qadar, buktinya ini, maka bisa dipastikan itu adalah berita dusta. Apalagi kita di zaman sekarang, zaman yang sangat mudah menyebarkan informasi, dan informasi apapun bisa tersebarkan, mau yang paling baik sampai yang paling buruk bisa disebarkan, ya, di zaman media sosial. Makanya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin mengatakan kita di zaman yang tersebarnya maksiat tidak pernah tersebar di zaman sebelum kita. Maka tidak heran para ikhwah, di dunia nyata para pemuda semakin berang, semakin ganas membunuhnya. Kenapa? Karena ternyata dia meniru apa yang ada di media sosial. Nah, maka maksud saya para ikhwan dirahmati Allah, kalau seandainya ada tersebar kabar, si fulan dapat Lailatul Qadar, pasti tidak benar. Kenapa? Karena yang namanya Lailatul Qadar didapat untuk setiap orang yang beribadah, bertepatan malam itu Lailatul Qadar. Ya, baik. Adakah tanda-tandanya? Jawabannya tidak ada. Belum ada dalil dari ayat Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang bahwa si fulan dapat Lailatul Qadar adalah tandanya ini dan itu. Dan ini hikmah Allah dalam penciptaannya. Karena kalau seandainya ada tandanya si fulan dapat Lailatul Qadar, nanti takabur, ujub. Contoh nih, si fulan dapat Lailatul Qadar, aku dapat Lailatul Qadar, alhamdulillah. Ini tandanya, alhamdulillah. Berarti paraya salat sudah 83 tahun 4 bulan. Tidak perlu sholat, puasa, bermaksiat aja 83 tahun 4 bulan. Masih banyak tabungan. Nah, ini hikmah Allah. Dan belum ada dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul SAW secara eksplisit, rinci, sahih, yang menunjukkan amal ibadah diterima. Misalkan sholat diterima, dalilnya apa? Kemudian puasa diterima, dalilnya apa? Haji, sedekah, zakat diterima, dalilnya apa? Belum ada. Ya, salah satu hikmahnya tadi agar kita tidak takabur dan ujub. Kemudian juga yang ada adalah tanda Lailatul Qadarnya. Malam inikah atau malam tadikah? Tanda malamnya ada. Nih, saya sebutkan beberapa tandanya. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda Lailatul Qadar. Saya sebutkan secara lumayan lengkap ya. Yang pertama yaitu annaha tatlu'u yawma idzin la syu'a laha. Matahari terbit pagi harinya
tidak memiliki terik yang panas. Ini tanda pertama dan hadis yang paling sahih akan hal ini. Dalam riwayat yang lain, mithlu tas la syu'a'ah laha. Matahari seperti baskom, tidak ada sinarnya. Terbit dia, bersinar dia, tetapi sinarnya tidak terik. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah, yaitu itu hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Tanda yang pertama tadi ya. Tanda yang kedua adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hiya lailatun talqatun baljatun." Dia adalah malam yang cerah, tidak panas, tidak dingin, kada humap, kada kedinginan. Tanda yang kedua. Ya. Tanda yang ketiga, ka'anna fiha qamaran yafdahu kawakibaha la yakhruju syaitanuha hatta yadhi'u fajruha. Seakan-akan di dalamnya terdapat bulan seperti bulan purnama, padahal dia akhir bulan. Ya, dia terang, menerangi bintang-bintang di sekitarnya. Tanda yang ketiga, bulannya seperti bulan purnama. Oh, ini berarti bisa dihadangi nih. Iya, memang bisa dihadangi. Memang itu yang kita diperintahkan atasnya. Cari. Ya, cari. Kemudian yang keempat yaitu la yahillu li kaukabin an yurma biha fiha hatta yusbih. Tidak ada bintang yang jatuh pada malam tersebut. Tidak ada bintang yang jatuh. Berarti ini setiap malam pasti ada bintang jatuh. Maka pada malam itu tidak ada bintang yang jatuh. Ya. Kemudian yang kelima, mithlul qamari lailatul badr. Matahari pada pagi harinya seperti bulan purnama, keluar cahayanya tapi tidak terik. Yang kelima ini hampir sama dengan yang satu tadi, tapi ada kata-kata mithlul qamar lailatul badr, seperti bulan purnama, seperti bulan purnama. Nah, ini dia tanda Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Silakan. Saya ingin bertanya, terkait mungkin masalah membaca Al-Quran. Untuk 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, kita fokus untuk mengejar Lailatul Qadar dengan salat, memperbanyak salat. Kemudian untuk membaca Al-Quran, apakah di 20 hari pertama itu Pak? Ya. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pagi tadi kita turun belum Pak? Paham? Belum bisa memahami masalah membaca Al-Quran. Si A membaca Al-Quran dengan memakai terjemahan. 1 lembar baca Al-Quran, baca terjemahan. Terus berlanjut. Nah, kemudian si B terus baca Al-Quran aja, terus baca Al-Quran. Atau yang pertama tadi dengan harapan 2 pahala. Pertama pahala membaca, yang kedua pahala paham. Yang pertama. Yang kedua dia mengejar khatam. Bisa lebih cepat khatamnya, bisa 2 kali, 3 kali dan bulan. Ini mana yang lebih bagus Ustaz? Terima kasih. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Tadi kita sebutkan bahwa amalannya bagaimana? Yaitu memperbanyak ibadah sholat. Maka saya sisipkan tadi kan, lebih lagi ketika sholat diperpanjang sholatnya dengan cara membaca Al-Quran di dalam sholatnya. Nah, hafalan kita ini tatai cuma tiga kul. Ya. Kayak apa ini memperpanjangnya? Makanya ada 2 cara. Imma sholatnya panjang, umpat imam yang sholatnya panjang karena hafalannya banyak, atau sholat serongan tetapi banyak rakaatnya karena hafalannya pendek atau sedikit. Jadi baca Al-Qurannya kapan?
bisa sambil sholat, bisa diselingi. Sholat, kemudian baca Quran, uyuh mengantuk, sholat lagi, baca Quran lagi, baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Ini yang disebut dengan qiyamul lail, bangun malam untuk beribadah kepada Allah. Tetapi bukan yang dimaksud adalah bagi-bagi sedekah, ya, kemudian bagi-bagi zakat malam itu, bukan. Ya, bahkan para ulama itu membagi zakatnya bahkan sebelum Ramadan. Kenapa tujuannya? Agar dalam bulan Ramadan kaum muslimin tidak ada yang minta-minta, seluruhnya fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu mana yang lebih utama? Banyak khatam Al-Qur'an dalam bulan Ramadan atau tidak khatam tapi paham artinya? Maksud saya tadi di masjid, ini biasanya pertanyaan orang pengoler. Hatam kada, paham kada. Ya. Nah, itu maksud saya. Jadi dia nyari-nyari alasan gitu biar bisa tidak terlalu banyak baca Quran. Maka jawabannya adalah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan bawakan perkataan para ulama rahimahumullah taala bahwa Ramadan adalah bulan membaca Al-Qur'an. Lihat ya. Saya akan sebutkan Ramadan ini bulan menghatamkan Al-Qur'an. Di antaranya cerita Nabi Muhammad SAW menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan bersama Jibril alaihissalam, riwayat Bukhari Muslim. Satu. Yang kedua, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, seorang tabi'i, beliau bercerita, kana al-Aswad rahimahullah yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailatain. Adalah Al-Aswad bin Yazid, seorang tabi'i, beliau menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan di setiap 2 malam. Berarti sebulanan berapa kali hatam? 15. Ya, satu hari 15 juz, satu hari 15 juz. 2 hari hatam, 2 hari hatam, 2 hari hatam. Ini berarti kan memperbanyak. Kemudian Qatadah Ibn Da'amah As-Sadusi, itu tadi riwayat disebutkan dalam kitab Siyar Alamin Nubala yang tulis oleh Imam Az-Zahabi. Kemudian Imam Qatadah Ibn Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i ahli tafsir, kana yakhtimul Qur'ana fi sab'. Beliau kalau di luar bulan Ramadan menghatamkan Al-Qur'an kurang dari setiap pekan sekali. Setiap pekan sekali. Fa idza jaa Ramadan khatama fi kulli thalath. Kalau masuk bulan Ramadan setiap 3 hari sekali. Berarti 10 juz, 10 juz, 10 juz. Hatam. Berarti selama bulan Ramadan 10 kali hatam. Fa idza jaa al-'ashr khatama fi kulli lailah. Kalau sudah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, di setiap malam. Di setiap malam. Berarti kalau kita hitung ya, sebulanan penuh itu Qatadah bin Da'amah Sadusi misalkan 3 hari pertama 1 kali hatam, 3 hari kedua 1 kali hatam, 3 hari ketiga 1 kali hatam, sudah 3 lah, sudah 9 hari nih. Kemudian 12 4, kemudian 15 5, kemudian 18 6, kemudian 21 7. Nah, mulai malam itu 1 1 1 1. Berarti berapa? 7 tambah 10 17. Ini menunjukkan memperbanyak hataman. Ya, memperbanyak hataman. Kemudian Rabi' bin Sulaiman rahimahullah, temannya Imam Syafi'i dan murid terdekatnya Imam Syafi'i, beliau bercerita, kana Syafi'iyyu rahimahullah yakhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Qur'an selalu di dalam bulan Ramadan 60 kali hatam. Gimana itu?
Satu hari satu malamnya 2 kali khatam. Oh bisa Ustaz, begini caranya. Orang yang lancar baca Quran, lancar lah, lain yang terbata-bata. Dan standar lancar orang sering sebutkan seperti Imam Sudais di Mekah, itu ngarannya lancar. Yang kalau baca Al-Quran sejuz setengah jam saja, itu lancar. Lain yang hurufnya hilang-hilang lain. Dan saya ini menyindir bagi kawan-kawan kalian yang ada di sini yang belum lancar selancar Imam Sudais. Lancarkanlah. Orang paling sedih dalam bulan Ramadan adalah orang yang tidak lancar baca Quran. Lancarkan bukan lancar standar orang kita. Standarnya tadi yang tadi saya sebut. Lancar, selancar-lancarnya. Orang yang lancar normal baca Qur'annya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, dia setengah jam. Ini sudah terbukti. Bagi yang menghafal Quran pasti paham betul. Setengah jam. Makanya tahun yang lalu saya praktekkan kepada santri-santri saya. Saya bilang, saya kasih challenge, saya kasih tantangan buat kalian. Siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran di setiap 6 hari? Caranya mudah. Habis subuh setengah jam 1 juz, habis zuhur setengah jam 1 juz, habis asar setengah jam 1 juz, habis maghrib kadang-kadang dilawan tuh ya, habis maghrib tuh ada gorengan, ada jus ya, kadang-kadang dilawan ya, habis taraweh 2 juz 1 jam, berarti 1 hari 5 juz, 6 hari hatam. Ternyata Masya Allah mereka ada yang 3 hari selesai, ada yang 3 hari selesai, ada yang 3 hari selesai. Itu pas lagi di pesantren, pas bulik. Nah, ada tahun lagi loh. Ya. Pas bulik jangankan baca Quran. Kadang-kadang ada yang pakai sah, santri ulun. Ada yang pakai sah. Jam berapa julun salat subuh? Jam 10 saja. Subhanallah. Ini jangan disalahkan pesantrennya. Orang tuanya kemana? Sama aja saya ajar. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ya, caib setengah jam. Imam Syafi'i orang yang lancar baca Quran, hafal Quran. Sebelum balik sudah hafal Quran. 1 juznya hitung ya, silahkan hitung ya. 1 juznya mungkin tidak setengah jam, 20 menit. Coba pian sekarang. 20 menit sampai 30 juz, berapa jam tuh? Hitung. 20 menit berapa jam tuh? 10 jam. Masih kawa guring sidin 2 jam. Habis itu istirahat 2 jam, sambut lagi 10 jam lagi. Masih kawa istirahat 2 jam lagi. Karena sehari semalam berapa jam? 24 jam. Begitu caranya. Jadi ini saya sering mengatakan, ini bukan cerita dongeng. Film-film Hollywood, Iron Man, Batman, Superman, ya, bukan. Ini cerita nyata, hakiki ulama-ulama besar yang tahu bagaimana yang patut dikerjakan di dalam bulan Ramadan. Maka hati-hati Pak, saya berpesan untuk diri saya pribadi sebelum Bapak Ibu saudara sekalian. Dalam bulan Ramadan nih hati-hati. Medsos, ya, hati-hati. Media sosial, hati-hati. Di samping mengurangi pahala, banyak acil-acil berjoget, ya, itu benar-benar mengurangi pahala. Kami biasanya di antara para ustadz itu biasanya kalau Ramadan itu kita mundur teratur satu-satu dari grup-grup WhatsApp. Ulun umpat mundur lah, karena insya Allah habis awal kita bergabung pulang. Karena WhatsApp memerlukan waktu. Apalagi grupnya banyak. Aja grup reuni TK, reuni SD, reuni SMP. Ya, grupnya banyak. Reuni umroh. Umrohnya 10 kali, reuninya 10 tuh grupnya. Subhanallah. Hati-hati.
harus paham betul bulan Ramadan dan agungnya bulan Ramadan. Coba kita tadi lihat Imam Qatadah setiap malam khatam Quran. Bagaimana cara menghitungnya? Sama kayak tadi. Setiap malam, anggap saja beliau bacanya di malam hari, dari mulai habis maghrib, ta'jil, kemudian sholat maghrib, sholat ba'diyah, kemudian baca Quran. Anggap 1 jam dapat 2 juz. Kemudian sholat isya, sholat taraweh, baru setelah itu baca. Selesai 1 malam. Jadi ini bukan cerita dongeng, Pak. Nah, ini yang saya katakan bahwa dianjurkan untuk memperbanyak bacaan hataman Quran. Ya. Lebih daripada memahaminya. Dan saya sering tadi berkelakar bahwasanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu biasanya pertanyaan orang pangulir. Ya. Membanding-bandingkan, akhirnya dua-duanya kada gawi. Hatam kada, baca tafsirnya kada juga. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Ada yang lain? Cukup kiranya. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.